kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada Kepala Puskesmas Anjas Rapat, Bapak Haji Saripudin SK MM. Kemudian Kepala KTU Anjas Rapat, Bapak Hari Santosa. Kepada Ketua Tim Audit, Ketua Pokja, dan pemegang bab semuanya hadir di sini, serta rekan-rekan Puskesmas Anjas Rapat yang berbahagia. Di siang ini kita akan melakukan rapat tinjauan manajemen. Apa itu rapat tinjauan manajemen? Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui pembahasan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan operasional yang ada di Puskesmas bersama, kemudian melibatkan seluruh pegawai dan dilaksanakan secara berkesinambungan. RTM ini dilaksanakan setahun 2 kali. Agenda rapat tinjauan manajemen. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengarahan oleh Kepala Puskesmas. Yang ketiga, pembahasan hasil ATM yang lalu, pembahasan hasil audit internal, pembahasan umpan balik atau keluhan pelanggar, hasil penilaian kepuasan pelanggar, hasil penilaian kinerja, kemudian masalah-masalah personal yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu penyelenggaraan training virus dalam klinis UKM. Kemudian rencana perbaikan perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan. Kemudian rekomendasi dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang terhormat Ketua Tim Mutu kita, Ibu Pina Muprianti EPSKNS sebagai Ketua Tim Mutu kita. Kemudian juga yang terhormat Kepala Tata Usaha kita yang lumayan ganteng, dan yang bawah yaitu Bapak Hari Santosa SKMM. Nyusul mungkin lagi kuliah. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Dr. Hera Respati Sistiani yang imut sebagai Ketua Tim Auditor Internal. Saya sangat berbangga hati karena pada hari ini kita sampai pada rapat tinjauan manajemen yang seyogianya dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Dan tujuan dari rapat ini seperti yang disampaikan Ketua Tim Mutu tadi, kunci katanya adalah mutu. Mutu muka tua depan ya. Apa sih mutu? Tahu lah teman-teman mutu itu apa? Tujuan dari rapat ini pasti kita ke depannya adalah akan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Arti yang dibahas kita adalah masalah-masalah yang kita hadapi, kendala-kendala yang kita hadapi, bagaimana program-program kita yang rendah mungkin dan sulit dijangkau atau SDM yang tidak bisa tercapai. Disinilah pembahasannya. Sekarang apa sebenarnya standar mutu kita? Pembahasan ini agar kita mencapai sesuai dengan aturan pemerintah bahwa pelayanan kesehatan standarnya adalah ini. Minimal dengan pembahasan ini untuk kita mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan atau menjalankan pelayanan serta program di Puskesmas. Jadi saya harap kegiatan ini akan selalu bisa kita laksanakan. Jangan sampai terkena dengan kondisi dan kendala apapun itu yang kita hadapi. Ini sudah awal dan langkah baik kita untuk kedepannya seperti ini. Itu untuk mengetahui permasalahan apa yang kita dapatkan ini dalam Puskesmas ini, sehingga itu nanti menjadi rekomendasi bagi tim audit dan juga tim mutu apa yang harus dilakukan ke depannya kita
dalam perencanaannya untuk melaksanakan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk membahas hasil RTM yang lalu, yaitu trimester pertama bulan Januari sampai Juni 2019. Audit yang pertama dilakukan pada unit laboratorium dan keuangan. Permasalahan ini sudah diselesaikan dan sudah ditindaklanjuti. Kemudian program PTM yang awal capaian kinerja masih rendah, pada akhir tahun 2019 sudah terjadi peningkatan capaiannya karena ada penambahan tenaga baru yang sudah terlatih. Kemudian dari hasil kepuasan pelanggan trimester pertama ada ruangan dengan indeks kepuasan yang masih rendah. Pada akhir tahun juga pada hasil evaluasinya sudah ada peningkatan. Internal saya akan serahkan kepada ketua tim audit untuk menyampaikannya. Ibu Sarah, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membacakan laporan hasil audit yang sudah dilakukan oleh kami tim audit internal. Hasil audit internal yang kami temukan di UKM adalah program lansia dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Agustus dan diperoleh hasil jumlah postgraduasinya masih ada 4 dari 7 desa di wilayah kerja Puskesmas Andir Selatan. Untuk UKP hasil audit unit kefarmasian dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus dan diperoleh hasil pedoman pelayanan ruang farmasi belum dilengkapi, alur pelayanan belum terpasang, SOP kegiatan di ruang farmasi belum sesuai. Untuk admin, hasil audit unit sarana prasarana dilaksanakan pada tanggal 16-18 Agustus dan hasilnya belum ada tersedia di Puskesmas. Akomodasi untuk kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak dan usia lanjut masih kurang lengkap. Prasarana ada yang masih belum sesuai, masih ada jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan yang belum sesuai, masih ada beberapa prasarana yang belum dimonitoring, tidak ada tindak lanjut dan buktinya terhadap monitoring prasarana Puskesmas. Pelaksanaan sarana dan peralatan masih ada yang belum sesuai dengan program dan belum ada tempat penyimpanan. Temuan audit untuk sarana dan prasarana. Temuan auditnya belum terpenuhi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak dan usia lanjut. Analisisnya adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana. Dan cara tindak lanjutnya adalah menunjukkan kelengkapan kebutuhan orang dengan disabilitas, anak-anak dan usia lanjut. Tindak lanjutnya adalah proses perbaikan melengkapi kebutuhan orang dengan disabilitas, anak-anak dan usia lanjut. Temuan audit kedua pada sarana dan prasarana adalah masih ada prasarana yang belum sesuai. Analisisnya adalah ketiga, jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana Puskesmas masih belum sesuai. Analisisnya terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan. Rencana tindak lanjutnya menyesuaikan jadwal dengan anggaran yang tersedia. Tindak lanjutnya adalah membuat jadwal pemeliharaan yang sesuai dengan anggaran Puskesmas. Keempat, masih ada satgas yang belum termonitoring. Analisisnya keterbatasan tenaga untuk membantu kegiatan monitoring. Rencana tindak lanjutnya mengajukan penambahan tenaga untuk membantu kinerja bendahara barang. Tindak lanjutnya penambahan tenaga untuk membantu kegiatan monitoring. Temuan audit yang kelima adalah dana Puskesmas belum dibuat. Analisisnya masih ada beberapa bagian Puskesmas yang masih diperbaiki. Rencana tindak lanjutnya menyelesaikan perbaikan Puskesmas. Tindak lanjutnya membuat dana sesuai dengan kondisi Puskesmas. Kemudian yang keenamnya, tindak lanjut dan bukti tindak lanjut terhadap monitoring tidak ada. Analisisnya karena keterbatasan tenaga untuk membantu kegiatan monitoring. Rencana tindak lanjutnya mengajukan penambahan tenaga untuk membantu kinerja bendahara barang. Tindak lanjutnya melakukan monitoring terhadap satgas Puskesmas. Yang ketujuh, belum adanya tempat penyimpanan peralatan Puskesmas. Analisisnya keterbatasan ruangan yang diperlukan untuk menyimpan barang. Rencana tindak lanjutnya mengusulkan ruangan untuk penyimpanan barang.
Tindak lanjutnya mengajukan pengusulan untuk penyimpanan peralatan puskesmas. Ini untuk farmasian. Temuan auditnya yang satu, pedoman pelayanan ruang farmasi kurang lengkap. Analisisnya, pedomannya hanya membahas secara umum. Rencana tindak lanjutnya melengkapi dan memperbaharui pedoman farmasi. Tindak lanjutnya, pedoman pelayanan farmasi puskesmas Anjir sudah diperbaharui. Yang kedua, temuan auditnya adalah alur pelayanan ruang farmasi belum terpasang. Analisisnya, ruang farmasi masih dalam perbaikan. Rencana tindak lanjut, segera memasang alur pelayanan. Tindak lanjutnya, alur pelayanan sudah terpasang. Yang ketiga, beberapa SOP belum sesuai dengan kegiatan ruang farmasi. Analisisnya karena petugas belum memahami sebenarnya prosedur yang dibuat. Rencana tindak lanjutnya SOP di tingkat kedua adalah mengubah teknik kegiatan untuk meningkatkan cakupan layanan lansia. Tindak lanjutnya adalah kegiatan posyandu lansia yang biasanya dilakukan menetap di satu tempat, akhirnya diubah metodenya, yaitu menjadi posyandu lansia keliling. Hal ini dilakukan agar lansia yang tidak bisa hadir pada saat posyandu karena terkendala lokasi yang jauh dan tidak ada yang mengantar bisa tetap mendapatkan screening kesehatan. Kegiatan ini dilakukan masih di 4 desa yang memang mempunyai posyandu untuk lansia. Setelah metode ini dijalankan sekitar 3-4 bulan, kunjungan lansia baru di setiap desa meningkat kurang lebih 5 orang per bulannya. Demikian hasil temuan audit dari kami. Kami kembalikan lagi ke Ketua Mutu. Terima kasih. Terima kasih kepada kasih. Hasil audit 2019. Kepada CEO dari Aina. Ya, terima kasih atas pembacaan hasil auditnya. Kami dari tim farmasi akan tetap akan mengikuti saran-saran apa saja tadi yang sudah disebutkan oleh tim audit. Dan saya terima kasih karena memang ruang farmasi masih banyak yang harus diperbaiki. Kedepannya semoga semua bisa diperbaiki. Bagian sarana dan prasarana. Ya, kami dari tim manajemen untuk dana puskesmas, terima kasih sarannya juga dari tim audit. Sebenarnya dana puskesmas kami itu sudah dibikin, tapi oleh masih ada perubahan di tiap ruangannya, jadi masih ada yang sesuaikan lagi nanti. Mungkin di akhir tahun akan kami perbaiki lagi dan akan kami serahkan pada tim mutu manajemennya. Untuk sarana dan prasarananya saya serahkan kepada yang lebih mengetahui. Dari analisisnya kan sudah ada penambahan tenaga. Jadi untuk penambahan tenaga itu ada dari cashlingnya, dari kesehatan lingkungan itu si Ibu Dewi Rahmah. Jadi kemarin untuk masalah prasarana memang saya sebagai bendahara kurang menguasai dan kurang mengetahui karena saya lebih menguasai ke bagian peralatan. Nah, jadi sudah kami mencoba untuk berkoordinasi kemarin di sekitar bulan November, cuman belum terrealisasi sampai Desember ini. Kami sudah merencanakan program kerja yang memperbaiki lah program kerja pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian untuk masalah tindak lanjut itu sebenarnya memang tindak lanjutnya ada, selama ini hanya usulan aja dari kami. Dan hanya itu mungkin yang dimaksudkan oleh tim audit itu usulannya berupa ada yang sudah ditindaklanjuti. Jadi selama ini belum ada sih, hanya berupa usulan aja sementara. Kemudian untuk selanjutnya, jadi kami dan Dewi Rahman nanti sudah
saling koordinasi untuk selanjutnya kami insya Allah di 2020 dan selanjutnya akan memperbaiki lagi dan bersedia lagi kalau diaudit lagi. Diaudit lagi kalau dicatat di audit lagi. Ada lagi yang dari Nasia, apakah ada yang mewakili? Nah, terima kasih. Saran dari tim audit diadakan Pusyandu lansia keliling tadi Bu, dan terus kami mau mengadakan memperbanyak Pusyandu lansia lagi, penambahan Pusyandu lansia jadi desa. Terima kasih. Jadi pada lansia artinya akan melakukan penambahan posyandu lansia di desa yang belum ada posyandu lansianya ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Hasil umpan balik sasaran atau keluhan masyarakat. Mutu melakukan pembukaan kotak saran. Itu ada keluhan dari pelanggan, yaitu keluhannya lama menunggu dan pelayanannya yang lambat. Ini isinya kritiknya ya, pelayanan sudah baik, alangkah baiknya segera lebih baik lagi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan terbaik. Saran dari pelanggan di sini yaitu buka jam 7 pagi agar masyarakat tidak lama menunggu dan pelayanan dipercepat. Ini adalah dokumentasi saat pembukaan kotak saran. Puskesmas sudah dibuka jam 7.30. Nah, di sini Desa Anjir ini kan banyak masyarakatnya yang menggunakan waktu Indonesia Tengah, yang mana ada perbedaan selisih 1 jam. Itu kemarin juga menjadi masalah. Mereka datangnya lebih cepat, sedangkan jam pelayanan kita belum mulai. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan puskesmas masih terus berbenah dari segala unit agar tercapainya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan cara tindak lanjutnya di sini melakukan penjelasan kepada masyarakat bahwa jam pelayanan dimulai jam 8 dan loket dibuka mulai jam 7.30. Saat lintas sektor juga disampaikan tentang jam pelayanan tersebut. Diharapkan kepada perangkat desa dan bidan desa dapat menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian memberikan sosialisasi tentang jam pelayanan. Senin sampai dengan Kamis, jam pelayanan dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 11.30. Hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 9.30. Hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 10 WIB. Ini dokumentasi saat pembahasannya tanggal 31 Juli. Dan masalah ini sudah teratasi ya. Kemudian pembacaan hasil kepuasan pelanggan semester 2. Ini adalah rekap presentasi kepuasan pelanggan semester 2 tahun 2019. Di sini semua unit yang ada di pelayanan dalam gedung. Standarnya 100%, targetnya 80%. Rata-rata capaiannya di sini sudah di atas 80%. Yang rawat inap yang masih 81 tapi juga sudah di atas 80%. Lanjut. Terima PMT. Targetnya di atas 80%. Capaiannya 79,33%. Ini sudah hampir mencapai target, hanya kurang sedikit ya. Kemudian pojok TD, kepatuhan penggunaan APD masker oleh pasien dan petugas tahun 2019 capaiannya hanya 61,75%. Kemudian dirawat inap, ini adalah kelengkapan rekam medik kurang dari 24 jam pasien rawat inap. Ini status catatan medisnya. Capaiannya 79,63%, kurang sedikit juga ya dari 80%. Yang lainnya bersalin bagus 100%. Akan kepada bersalin ya. Laboratorium, pemberi pelayanan di laboratorium di sini hanya 53,54%, targetnya 80%.
Oke, ini tadi penyampaian kisah mutu klinis kepada masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sementara ini pas ya, karena supaya sesuai dengan Permenkesnya kan pokok 2 dulu. Oh ya. Kalau berdasarkan ABK-nya gimana Pak? Kenapa? ABK daripada keperluan dokter puskesmas kita. Berdasarkan ABK-nya itu pas sudah. Karena beberapa masalah Inardo, mas tanggalnya kan 2 untuk di 2 juta kita berikan. Baik, sebenarnya kalau kita mau mengatur jadwal, makanya setiap bulan itu kalau kita terencana ada RPK bulan itu kelihatan dokter Ratna kapan berangkat, dokter Eka kapan berangkat. Jadi tahu, oh ini waktu ini kebetulan misalnya dokter Ratna DR. Bisa sebenarnya dokter Eka mengatur jadwal untuk menutupi paling tidak bagaimana kita mengatur di dalam lah. Ketika semua itu, ketika dokter di poli umum, taruhlah poli anak mungkin nanti dikonsulkan atau seperti apa, yang pasti tetap masyarakat itu terlayani oleh dokter kalau memang mau mengatur itu. Nah, kenyataannya kadang-kadang kita banyak jadwal yang bentrok, akhirnya semuanya berangkat. Sebenarnya di RPK itu aja kuncinya. Kalau memang kita mau melayani masyarakat, kalau memang mau melayani di poli anak, di poli umum, baik itu di UID, di rawat inap. Jadi setiap bulan kita rapat login, terlihat kegiatan dokter si A ini kemana aja di bulan depan, dokter yang satunya lagi kemana aja. Ketika hal itu nanti bisa kita atur untuk saling menghandle, tinggal mau tidak melaksanakan itu aja begini. Ini tuh bisa saya sampaikan. Bagian untuk menetapkan standar 10T. Pembagian awalnya segini, kalau kami pikir-pikir aja sini tidak tercapai. Nah, jadi kami adakan lagi dengan dokter Eka untuk pembagian 10T tersebut. Nah, itu pertama 2 kali perubahan untuk pencapaian 10T itu. Pembaginya itu tidak sesuai. Nah, pembaginya tidak sesuai, terus diremot lagi. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua, kami kan punya jadwal untuk 10T itu PP-nya lengkap dengan pemeriksaan laboratorium. Terus kan kita di Puskesmas punya jadwal untuk PP itu hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, terus ibu hamil itu kalau datang di Puskesmas banyak hari Selasa kan kami tidak membuka vaksin, kami anjurkan lagi ke hari Rabu atau hari Sabtu. Ternyata ibu tersebut malah tadi datang ke Puskesmas, itu permasalahan kedua. Ya tidak datang lagi, nah makanya mencapai kurang. Tapi untuk 2020 sudah meningkat karena sudah dimotivasi oleh bidang-bidang desa. Ya, untuk hasil audit internal lagi sudah ditanggapi dari unit farmasi, unit sarana prasarana, dan juga dari PJ program lansia. Nah, pada intinya untuk farmasi bersedia dan setuju dengan analisis dan rekomendasi yang diberikan, dan unit farmasi bersedia segera memperbaiki segala kekurangan yang ada, dan kedepannya di 2020 farmasi berjanji untuk lebih baik lagi. Janji lah. Woi. Ini sarana prasarana juga bersedia mengikuti saran yang ada, dan juga untuk dana segera diselesaikan. Untuk program pemeliharaan prasarana diperbaiki lagi, dibantu dari Hacklink, dan sudah diselesaikan untuk laporan 2019 ini pada 2019. Untuk program yang 2020, program pemeliharaannya harus lebih baik lagi dan juga bersedia untuk diaudit lagi. Program lansia juga setuju dengan analisis dan rekomendasi yang diberikan oleh tim audit internal dan bersedia menindaklanjuti saran yang diberikan. Kemudian untuk mutu klinis tadi, dari pelayanan UKP untuk dokter umum yang melayani ruang pemeriksaan umum dan ruang anak tadi masih kurang ya. Jadi ada rekomendasi dari kepala puskesmas. Jadi karena tadi alasannya mereka sama-sama berbarengan saat dinas luar ya.
Jadi respon dari kepala puskesmas untuk dokter umum agar melaporkan jadwal bulanan dan RPK bulanan setiap bulannya. Jadi saling berkoordinasi agar tidak bentrok, dan juga bisa membuat jadwal. Pokoknya salah satu dokter harus ada, jangan sampai kosong. Ya. Kemudian untuk kesehatan ibu dan KB, capaian 10 T tadi sudah dicapai ya, karena memang ibu hamil yang berkunjung tidak bisa jadwal lagi, tidak sesuai dengan jadwal kunjungan yang diberikan. Ya, kemudian rencananya akan dilakukan ada inovasi ya, inovasi dari tim kesehatan ibu dan KB di 2020. Untuk inovasinya nanti dibicarakan lagi, ada rapat lagi nanti ya. Nah, pasti ada inovasi ke depannya agar capaian kebutuhannya bisa meningkat. Kemudian untuk ruang gizi sama juga dengan dokter umum tadi, karena sering ada dinas luar juga, dan untuk rekomendasinya tadi diselesaikan lagi analisis beban kerja pegawainya berdasarkan dari kepala puskesmas untuk KPU-nya. Jadi supaya pelayanan bisa terus berjalan dan dokternya bisa melayani masing-masing unit sesuai dengan beban kerja. Kemudian untuk klinik sanitasi tadi masalah indikator mutunya lagi itu harus diperjelas lagi. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki lagi indikator mutunya. Kemudian yang gizi indikator mutunya juga harus dibahas lagi dan diperjelas lagi. Dan kunjungan ulang PNT-nya tadi diatur lagi jadwal waktunya seberapa, nanti bisa disampaikan ke ketua tim KNKT ya. Kemudian untuk TB atau pojok TB itu tadi promkesnya ya. Jadi promkes, mohon promkes untuk dibantu agar lebih gencar lagi membantu pasien-pasien TB agar patuh menggunakan APD. Kemudian perawat inap itu kedisiplinan petugas ya yang kurang untuk melengkapi rekam medisnya. Jadi sarannya tadi dibuatlah SOP-nya aja, kemudian agar mudah dimonitoring. Setiap petugas yang dinas itu bisa dimonitoring oleh penanggung jawab ruangan rawat inap. Kemudian untuk laboratorium tadi petugasnya masih menempuh pendidikan. Kemudian rekomendasi tambahan petugas lagi ya untuk bagian lab. Kemudian untuk capaian SPM yang rendah, TB dan HIP masih rendah juga. Nah ini tadi jadi prokesnya lagi juga agar semakin gencar. Kemudian dibantu oleh tim IPK saya meningkatkan capaian TB dan HIP. Hipertensi juga sama, rencana tindak lanjutnya kerjasama dengan IPK dan membuat inovasi. Kemudian capaian UKM untuk manajemennya ya, manajemen UKM itu yang rendah itu di bagian jadwal lah, dokumen UKM. Jadi untuk setiap PJ program mungkin harus sudah melengkapi jadwal bulanan, RPK bulanan ataupun monitoring bulanannya untuk dokumen UKM agar membantu capaian UKM-nya semakin meningkat manajemennya. Kemudian untuk UKM esensial, untuk ekspor akan diupayakan peningkatan lagi, dan ada IFA masal. Jadi inovasinya itu bagian IFA masalnya. Kemudian kesehatan tradisional, kendala dari pembinaan lah tadi kesehatan tradisional, dan membuat izin SPPT Kak, ya, maksudnya surat. Ya, cukup sekian kesimpulan dari rapat tinjauan manajemen hari ini. Apabila ada kekurangan